Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita dalam keadaan sehat wa afiah. Semoga selalu berada dalam perlindungan Allah dan pertolongan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Qulub. Saat ini di halaman ke-65, yaitu tentang alamatus sa'ah, tanda kiamat yang kubro, yang besar. Kemarin sudah sampai pada yang kelima, yaitu khurujud dabbah, munculnya dabbah. Saat ini kita melanjutkan yang keenam, yaitu tulu'us syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisuha, adapun yang keenam dari alamatus sa'ah al-kubro, tulu'us syamsi min maghribiha, ialah terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa huwa ba'da mauti Isa alaihi salam, peristiwa itu terjadi setelah wafatnya Isa alaihi salam. Seperti apa peristiwanya? Ruwiya annaha hina taghrubuh tumsaku an zuhuriha lailatan tawilatan qadra salasi layalin. Diriwayatkan sesungguhnya matahari ketika masuk malam itu tertahan hingga terjadi suatu malam yang sangat panjang, tertahan lama, tidak terbit lagi, sehingga terjadi lailatan tawilah, sebuah peristiwa malam gelap yang sangat panjang durasinya. Qadra salasi layalin, hingga diperkirakan satu malam di waktu itu lamanya seperti 3 malam durasinya. Jadi bukan 12 jam, tapi kali 3. Akhirnya wa tuqdaru awqatul ibadah fiha bil ijtihad. Waktu ibadah ketika itu dapat dikira-kirakan dengan cara ijtihad, tidak bisa berpedoman pada jam waktu, karena durasi lamanya sudah melampaui batas kebiasaan. Durasi lamanya malam itu sudah melampaui 12 jam. Akhirnya wa tafza'un nas min tuli tilkal lailah, manusia bergegas mencari perlindungan dari panjangnya waktu malam itu, mencari keselamatan. Ada apa ini? Kiamat ini. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qol, ini ada sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hina gharubati syamsu, kata baginda Nabi, ketika matahari terbenam, atadruna aina tadhhabu hadhihi, apakah kamu tahu kemana matahari ini pergi? Kata baginda Nabi bertanya kepada sahabat, termasuk Abi Dzar, tahukah kamu kemanakah matahari pergi ketika itu? Qultu, maka aku menjawab, kata Abu Dzar, la, tidak tahu wahai baginda Nabi. Allahu wa rasuluhu a'lamu, hanya Allah lah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, maka Nabi menjawab sendiri pertanyaan itu, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy, maka sesungguhnya matahari ketika itu pergi, menghilang, pergi, ia bersujud di bawah arsy ilahi. Fatasta'zinu fayu'zanu laha, dia meminta izin kepada Allah, diizinkan enggak terbit lagi.
fayu'zanu laha, maka kemudian Allah mengizinkan kepada matahari untuk terbit kembali menerangi bumi. Namun wa yushiku an tasjuda fala yuqbalu minha, hampir permintaan izin matahari untuk terbit kembali itu hampir tidak diterima oleh Allah karena lamanya proses sujud dan permintaan izin itu, hingga bumi pada waktu itu mengalami masa malam yang sangat panjang. Wa tasta'dzina fala yu'zanu laha, hampir matahari tidak diberi izin oleh Allah untuk terbit lagi saking lamanya proses permohonan izin itu. Fayaqulu laha, namun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti, kembalilah dari arah kamu datang. Itu kan terbenamnya ke barat, menuju bawah arsy ilahi untuk bersujud dan meminta izin. Maka oleh Allah disuruh kembali lagi menerangi bumi, tapi kembalinya terbit dari arah barat. Fatadlu'u min maghribiha, terbitnya dari arah barat. Fa inda dzalika yughlaqu babut taubah. Ketika matahari di waktu itu terbit dari sebelah barat, maka ditutuplah pintu taubat. Jadi kita yang ingin taubat sudah nggak ada pintu taubat lagi, sudah tertutup. Rawahu Syaikhan wa ghairuhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain. Kemudian wasabi'uha, tanda kiamat kubro yang ke-7 ialah khuruju dukhan, munculnya ataupun keluarnya dukhan, asap beracun, yamla'ul ardhah, yang akan memenuhi bumi. Wa yakhruju min anfil kafiri, dukhan ini, asap racun ini keluarnya, munculnya dari hidungnya orang kafir. Wa ainihi, munculnya keluarnya dari matanya orang kafir. Wa uzunihi, munculnya keluarnya dari telinganya orang kafir. Wa famihi, dan mulutnya orang kafir. Wa duburihi, dan pantatnya orang kafir, lubang dubur orang kafir. Keluhan, asap beracun. Wa yusibul mu'mina minhu kahayati zukamin, dan dukhan ini juga akan menimpa pada orang yang beriman kahayati zukamin, seperti reaksinya seperti penyakit selesma, penyakit panas dalam, panas ya, seperti orang masuk angin, penyakit selesma. Wa yamkusu arba'ina yauman, dan dukhan ini memenuhi bumi ini selama 40 hari. Ini alamatus sa'ah kubro yang ke-6 dan yang ke-7. Ini masih ada lagi yang ke-8, yang ke-9 hingga yang ke-10 terakhir ini. Kita lanjutkan ke vlog berikutnya, ke video berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.